Saudara, hari ini kita akan bahas satu tema ya, yaitu minta apa saja akan dikabulkan. Itu. Ini saya ambil dari satu perikop, satu bagian ayat dari Yohanes 14. Yohanes 14 sebenarnya dari ayat 8 sampai 17. Tapi saya highlight di ayat 11 sampai 14 ya, saya bacakan buat kita sekalian. Yohanes 14 ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 13, dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, kata Tuhan Yesus, aku akan melakukannya. Saudara, kita pasti sering mendengar kesaksian orang Kristen yang bercerita bagaimana doanya dikabulkan Tuhan, ya. Dan kita senang dengan cerita kesaksian seperti itu. Tapi juga ada orang Kristen yang doanya tidak dikabulkan. Kita sendiri mungkin punya permintaan doa yang sampai hari ini juga belum dikabulkan Tuhan. Sampai hari ini belum dikabulkan, gitu ya. Dan kita juga kadang-kadang secara pribadi saya juga mau sharingkan apa ya kalau doanya belum dikabulkan gitu. Tapi kalau doanya dikabulkan, gampang kesaksian, gampang cerita gitu ya. Tapi kalau enggak, belum dikabulkan atau enggak dikabulkan, enggak enak hati juga cerita gitu ya. Masa kita cerita Tuhan tidak kabulkan doa kita. Ya, mungkin ada orang yang bisa cerita, tapi mungkin ada orang yang enggak pede untuk cerita hal-hal yang belum dia alami seperti itu. Nah, saudara, pertanyaannya adalah apakah memang semua permintaan akan dikabulkan Tuhan? Ya. Atau ada syarat apa agar permintaan kita dikabulkan? Ya, apa kata firman Tuhan kalau mau doa itu mau dikabulkan? Nah, ini yang kita mau belajar. Supaya kita juga mengerti apa yang Tuhan kehendaki ya. Dari ayat yang kita baca tadi ya. Saja kita renungkan. Yang pertama soal Yesus sudah tegaskan ya, minta dalam namaku. Minta sesuatu kepadaku dalam namaku. Jadi minta dalam nama Yesus di ayat 13 tadi 14. Ya, apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Minta dalam nama Tuhan Yesus. Ini kan sering kita diajarkan doa dan di akhir doa kita selalu dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya. Tetapi apa maknanya saudara kalau kita sering ngucapin frasa pendek itu? Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Apa maknanya? Atau itu hanya semacam kebiasaan sebuah formula penutup doa yang formalitas mungkin. Udah seperti otomatis aja, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Apakah itu masih punya makna buat kita di dalam doa itu? Ya. Saudara, ini sebetulnya penentu jawaban dari doa ini adalah dalam nama Tuhan Yesus ini. Karena minta dalam namaku, kata Tuhan, aku akan melakukannya. Jadi ini nama saudara, nama Tuhan Yesus itu nama yang berkuasa. Nama yang punya otoritas. Itu ya, bukan sembarang nama. Ini nama yang dikaruniakan supaya orang bisa diselamatkan. Jadi dengan mengucap dalam nama Tuhan Yesus, seharusnya kita juga mengerti ada kuasa dan otoritas di situ. Ya, nah otoritas Tuhan Yesus ini nggak diragukan lagi, saudara. Sudah ditunjukkan lewat pekerjaan-pekerjaannya. Di ayat-ayat berikutnya sudah dikatakan. Kalau perhatikan ayat 11, Yesus berkata, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi jangan ragu minta kepadaku, ya. Karena aku dan Bapa ini satu. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Percaya kepada otoritas dan kuasa Yesus yang tampak dalam pekerjaan-pekerjaannya. Gitu. Ya, kalau kita mau lihat seseorang kredibilitasnya dari mana, lihat pekerjaannya, lihat apa yang dia kerjakan. Nah, di seluruh Injil Yohanes, pekerjaan-pekerjaan Yesus itu memang berfungsi untuk menunjukkan sifat ilahinya, bahkan juga misinya. Seperti dia mengubah air menjadi anggur.
itu juga ada misinya. Ada sifat Allah yang maha kuasa di situ. Atau ketika dia membangkitkan Lazarus dari kematian, dia menunjukkan kuasanya dan dia ada misinya di situ kenapa dia melakukan itu. Saudara, banyak pekerjaan-pekerjaan Yesus itu yang sedang menggenapi nubuat-nubuat dari perjanjian lama, khususnya tentang Mesias. Ya, Yesaya sendiri mengatakan apa yang digenapi oleh Yesus itu adalah orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan seterusnya, saudara. Jadi ini semua pekerjaan Tuhan, mujizat, tanda yang Tuhan kerjakan ini bukan sekedar tanda belas kasihan, dia nggak bisa lihat disembuhkan, dia nggak bisa jalan disembuhkan, bisa berjalan lagi. Bukan cuma itu, tetapi maksudnya adalah untuk menyatakan Yesus itu adalah anak Allah yang berotoritas. Itu pekerjaan yang dia kerjakan. Menunjukkan dia anak Allah yang berotoritas. Dan orang yang percaya Yesus, yang berotoritas ini, kata Tuhan Yesus, juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dia kerjakan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Yesus sudah berkata di ayat 12 tadi, pasal 14, ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Ya, Yesus yang pergi kepada Bapa, Yesus ingin murid-muridnya meniru dia, meneruskan pekerjaan dia yang lebih besar itu. Nah, yang lebih besar ini bukan berarti kita lebih hebat dari Tuhan Yesus. Ya. Dan juga bukan hanya dalam soal mujizat yang dikerjakan oleh para rasul ataupun yang masih terjadi di zaman ini. Bukan soal tanda yang lebih dahsyat. Tapi juga utamanya sebenarnya adalah pekerjaan penginjilan yang lebih luas, lebih besar, pengajaran, dan juga perbuatan-perbuatan kasih yang menyatakan Kristus di situ. Lingkupnya lebih luas. Karena apa? Karena sampai ke ujung bumi, kata Tuhan. Nah, ini yang dimaksud lebih besar. Lingkupnya lebih besar. Ya, cakupannya itu banyak hal dan lebih banyak orang mengerjakannya. Makanya Roh Kudus itu ketika Tuhan Yesus pergi, Roh Kudus itu dicurahkan di hari Pentakosta sebagai penolong agar orang-orang percaya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar ini. Misi Tuhan ini bukan hanya di Yerusalem tapi sampai ke ujung bumi. Ya. Nah, pekerjaan-pekerjaan besar, saudara. Fokusnya di sini. Demi pekerjaan-pekerjaan besar itu terjadi, bisa terjadi, Tuhan Yesus berkata, minta apapun dalam namaku. Untuk itu ya, aku akan melakukannya. Jadi konteksnya ini saudara, kalau sudah minta apapun dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti lakukan. Ini dalam konteks saudara dan saya melakukan pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Ada niat dalam hati, ada greget, ada kemauan keras untuk bekerja lebih besar bagi Tuhan. Tuhan itu akan melakukannya buat kita. Saudara tahulah seorang misionaris di Indonesia, Ibu Ria Pasaribu. Ya. Ibu Ria Pasaribu itu sebenarnya lahirnya itu dan besar di sebuah rumah susun di pinggir kota. Di rumah susun. Waktu dia di rumah susun, dia lihat banyak anak-anak itu yang kurang dapat perhatian, kurang dapat pendidikan yang layak. Karena apa? Karena fasilitas terbatas, ekonomi juga susah gitu ya. Dan dia waktu melihat itu dia merasa terpanggil untuk melayani anak-anak yang di lingkungan rumah susun. Dia mulai pelayanan sederhana, ngajar anak-anak di halaman rumah susun. Kemudian bikin kegiatan-kegiatan kecil yang dia buat. Ya, hari ini GKK Bekasi juga bikin kegiatan kecil buat lingkungan. Ya, ini mengajar anak-anak. Dia di halaman rumah susun. Gak ada tembok, gak ada AC, pokoknya kumpul, diajar, dibikinin kegiatan kecil. Mereka senang, saudara. Nah, Ibu Ria ini gak pernah menyerah meskipun kekurangan dana. Dananya dana sendiri, minim, terbatas. Fasilitas minim, gak ada ruangan. Juga kurang dukungan dari berbagai pihak. Dia mulai sendiri, dari kecil. Tapi dia terus berdoa, saudara. Andalannya di situ. Dia terus mengandalkan kekuatan doa dan imannya kepada Tuhan. Nah, seiring waktu dia berdoa dan berkat doanya terus dan iman yang kuat, gereja-gereja sekitar setempat mulai lihat
mulai lihat apa yang dia kerjakan, mulai memberikan bahan untuk pengajaran, perlengkapan untuk mengajar, dan dana disediakan. Nah, pelayanan awalnya dia itu cuma di halaman rumah susun. Kini dia dikasih ruangan lebih besar. Juga dapat bantuan dari komunitas, dari relawan yang mau membantu dia mengajar dan mengelola kegiatan-kegiatan sehingga makin berkembang. Maka Ibu Ria buka program pelatihan keterampilan, menjahit, merajut, kerajinan tangan. Ya, ini tujuannya supaya membantu menciptakan peluang kerja ekonomi bisa lebih baik. Ya, waktu di zaman Covid juga dia terus bekerja ya. Nah, kini Ibu Ria itu sekarang menjabat sebagai Executive Director Indonesia Care. Sebuah lembaga yang nirlaba ya, yang bukan profit dan berusaha untuk membukakan pentingnya holistic mission, pelayanan misi yang holistik dan mensinergikan berbagai gereja dan organisasi untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Saudara lihat ya, mulai dari yang kecil, dia cuma berdoa. Tapi apa yang dia minta dikabulkan Tuhan. Demi di dalam konteks pekerjaan Tuhan lebih besar. Jadi Yesus mengabulkan apapun jika kita minta untuk pekerjaannya, rencananya, kehendaknya. Itu misi Tuhan itu dikerjakan semakin besar. Sudah saya nggak tahu bagaimana doa kita selama ini ya. Dikabulkan atau tidak dikabulkan. Mungkin kita harus lihat kembali doa kita selama ini. Ya, banyak orang doa orang Kristen juga sebenarnya hanya untuk diri sendiri. Untuk sukses, untuk kaya, untuk lancar gitu ya. Pernah nggak berpikir tentang pekerjaan Tuhan yang didoakan? Di dalam doa pribadi loh. Kalau doa yang tadi kita masih ingat pekerjaan Tuhan. Tapi doa pribadi mungkin jarang sekali orang mendoakan pekerjaan Tuhan. Coba belajar dari doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa Bapa kami. Di awal doa itu bukan soal permintaan pribadi. Ya. Ada 3 permintaan yang terkait dengan Tuhan dan pekerjaannya. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu dulu untuk pekerjaan Tuhan di bumi ini yang menjadi concern dari doa. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Baru setelah itu kebutuhan pribadi, berikan kami soal makanan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan, ampuni kami akan kesalahan kami. Tuhan sudah meletakkan, Tuhan Yesus ya meletakkan satu pola doa yang baik, yang kita tinggal ikuti, mendahulukan Tuhan, pekerjaan Tuhan lebih besar. Dan ini akan dikabulkan. Nah, kalau soal kebutuhan pribadi yang mendasar, Tuhan juga janjikan akan Tuhan cukupkan. Tapi untuk hal-hal yang lain sesuai dengan kemurahan Tuhan dan kehendak Tuhan. Ya, hari ini kita juga mendoakan untuk pekerjaan Tuhan di Sinode GKK lebih besar. Kita pengen beli ruko Serpong. Coba kita doakan sungguh-sungguh serius sama-sama. Ya, dahulukan doa itu. Ya, kita doakan karena punya satu motivasi untuk pekerjaan Tuhan lebih besar. Tuhan bisa kabulkan. Tuhan berotoritas, berkuasa untuk memberikan. Ya, demi yang penting pekerjaan Tuhan, kerajaan Tuhan lebih besar lagi. Mari mulai doakan pekerjaan Tuhan, jiwa-jiwa yang belum percaya, concern soal itu, di dalam mewujudkan pekerjaan Tuhan, melaksanakan rencana dan kehendak Tuhan, masa Tuhan tidak kabulkan? Karena ini sesuai dengan rencana Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Ya, minta apapun untuk pekerjaan besar, Tuhan sendiri akan mengabulkannya. Yang kedua, saudara, dalam doa kita sebenarnya meminta untuk kemuliaan Bapa di surga. Ya, doa itu terjadi, ujungnya itu untuk itu. Yohanes 14 ayat 13 katakan, apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Untuk apa tujuannya? Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jadi apapun yang anak lakukan agar Bapa itu dipermuliakan. Jadi kalau Tuhan Yesus menjawab doa kita, tujuan akhirnya adalah kita memuliakan Bapa di surga. Ini tujuan akhir dari sebuah doa yang dijawab. Mengapa harus kemuliaan Tuhan? Nah, disinilah Yesus tahu bahwa
Kenapa Yesus sendiri juga mengutamakan kemuliaan Tuhan? Yesus tahu dirinya sebagai utusan. Ya, seperti peran nabi di perjanjian lama diutus menyampaikan firman. Yesus juga utusan, tapi Yesus melampaui para nabi. Dia bukan hanya menyampaikan firman, tapi dia itu firman Allah sendiri. Dia itu logos yang menjadi manusia. Ya, sebagai anak yang diutus, Yesus berkata, ya, Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi kreditnya selalu kepada Bapa. Meskipun aku melakukan pekerjaan besar, tapi Bapa lah yang melakukannya. Bapa yang di dalam aku di dalam Bapa. Nah, ini satu hubungan yang saling berdiam, ya. Ada kesatuan hubungan. Tapi bukan hanya soal kesatuan hubungan dalam arti keberadaan mereka itu satu, tapi juga satu di dalam hal pekerjaan, di dalam hal pengajaran. Mereka juga bersatu di situ. Maka Yesus katakan, apa yang kukerjakan dan kukatakan tidak berasal dari diriku sendiri, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Jadi soal kesatuan, soal hubungan, bukan saja keberadaan mereka yang satu, tapi juga di dalam pekerjaan dan pengajaran juga satu. Maka semua yang Yesus kerjakan di dunia ini tidak lain adalah untuk kemuliaan Bapa. Dari Bapa, demi kemuliaan Bapa. Dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Bukan demi diri Yesus sendiri, bukan popularitasnya Tuhan Yesus, bukan untuk kebesaran dirinya, saudara. Tapi demi kemuliaan Bapa di surga. Maka waktu sampai Yesus harus mati pun di kayu salib, itu pun demi kemuliaan Bapa. Ya, di dalam Filipi itu terkenal, Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Untuk apa? Bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, apa arti kemuliaan? Kemuliaan Bapa itu dikaitkan dengan kehormatan dan reputasi Bapa. Ya. Jadi semua pekerjaan Tuhan, misi Tuhan di dunia ini, ya, termasuk doa yang dikabulkan, itu bukan untuk kebesaran kita, bukan untuk kita membanggakan diri, bukan untuk menunjukkan berapa hebat kita, tapi itu demi hormat dan mulianya Bapa yang mengerjakan semuanya itu. Kita tidak boleh lupa ini, saudara. Ya, kalau Tuhan kabulkan sesuatu untuk kita kerjakan, jangan membesarkan nama sendiri, tapi besarkanlah Tuhan, muliakanlah Allah Bapa dengan pekerjaan yang kita kerjakan. Jadi di dalam doa tujuannya ke sana. Saudara ingat kisah Hana, ya, di dalam cerita Samuel. Dia bertahun-tahun menikah kan tidak dikaruniakan anak. Hatinya sangat sedih, ya. Keadaannya itu mendorong dia doa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya, sambil berharap penuh dia menangis, dia berdoa di hadapan Tuhan. Dia berjanji, ya, jika permintaannya dikabulkan, ya, anaknya itu akan dipersembahkan melayani Tuhan seumur hidup. Nah, saudara lihat satu komitmen dia, satu nasar dia lah kira-kira. Dia berdoa tapi bukan untuk dirinya sendiri. Dia berdoa minta anak supaya anak ini nanti dipersembahkan melayani Tuhan seumur hidup. Doanya dikabulkan, saudara. Hana melahirkan Samuel. Hana berkata, untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidupnya. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Ia percaya bahwa anaknya adalah anugerah Tuhan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ini saudara, apapun yang kita doakan, pada akhirnya serahkan, kembalikan kepada Tuhan. Kembalikan kepada kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, Tuhan mengindahkan doa-doa seperti ini, saudara. Doa yang untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Ya, di 1 Samuel 2 ayat 21 itu di situ Tuhan berkata, Tuhan mengindahkan Hana sehingga ia mengandung, ya, Hana mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Ini bonus dari Tuhan, gantinya Tuhan
karena dia menyerahkan anak yang dia harapkan itu, anak pertama itu untuk Tuhan, Tuhan gantikan lagi. Jadi doa yang meminta untuk kemuliaan, biar semua kembali kepada Allah, ini doa yang diindahkan Tuhan. Dan ini juga yang menjadi tujuan daripada doa-doa kita orang Kristen, anak-anak Tuhan. Tujuan dari akhir doa kita, biar itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kita pernah pikirkan ini enggak ya? Bagaimana kita doa supaya kemuliaan Tuhan itu nyata dari apa yang kita minta. Ya, kalau orang minta sembuh ya, minta sembuh, dok sakit, minta sembuh, pikirkan enggak bagaimana kalau saya sudah sehat ini saya bisa memuliakan Tuhan. Ya, bisa melayani Tuhan lebih lagi. Ini ada kesempatan Tuhan sembuhkan, melayani Tuhan lagi. Ya, atau cuman ya udah doa minta sehat, sudah sehat ya udah biasa aja. Untuk apa kalau sudah sehat? Diam aja, pasif aja di gereja, atau malah lebih jarang-jarang ke gereja, atau jarang-jarang melayani. Sudah. Waktu kita minta sesuatu biar kita dapatkan itu, dan kita mau itu dipakai bagi kemuliaan Tuhan di dalam kesehatan kita. Ya kalau doa untuk anak sekolah misalnya, kita doakan dia sukses, dia berhasil, nilai bagus. Untuk apa saudara kira-kira? Apakah ada di dalam hati itu terpikir bagaimana anak ini memuliakan Tuhan? Atau cuman terpikir sejauh kita bisa pikir, yang penting dia sukses lah, dia bisa cari uang, dia bisa bangun keluarga nanti, ya. Atau utamanya supaya anak ini lewat hidupnya nanti dia sukses waktu dia bisa memuliakan Tuhan. Ya. Belajar giatnya juga memuliakan Tuhan, jujurnya juga memuliakan Tuhan. Atau waktu kita berdoa untuk pekerjaan kita, usaha kita gitu ya. Atau cuman ya Tuhan saya ekonomi lagi susah, Tuhan bantu saya supaya sukses pekerjaan saya, hidup saya bisa berjalan gitu ya. Apakah terpikir kita untuk bagaimana akhirnya hidup saya yang cukup ini bisa memuliakan Tuhan? Atau orang-orang di sekitar karyawan itu ya, sesama karyawan, sesama pekerja, itu bisa melihat kita ini orang Kristen yang berusaha memuliakan Tuhan lewat pekerjaan kita, lewat prinsip-prinsip cara kerja kita. Seperti kata Tuhan Yesus, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Atau waktu kita berkhotbah, mempersiapkan renungan, bagaimana pikir doa, persiapan kita, khotbah kita, akhirnya ujungnya juga memuliakan Tuhan. Atau supaya kita dapat pujian, khotbah kita bagus. Saudara, mari kita coba berubah ya di dalam cara kita berdoa, dalam tujuan kita berdoa. Jangan hanya berhenti pada manfaat untuk diri, tapi coba pikirkan supaya doa kita lebih jauh lagi tujuannya, bagaimana itu bisa memuliakan Tuhan. Apapun yang kita minta, kita boleh minta apapun sebetulnya. Mau sehat, tapi kalau sudah sehat lu apa? Kita minta finansial kita baik, udah ekonomi baik untuk apa? Anak, usaha, pasangan hidup. Harusnya semuanya ujungnya itu adalah kita memuliakan Tuhan, karena Tuhan sudah berikan itu semua buat kita. Sudah biar kita semua mempunyai satu cara berdoa, satu mindset berdoa yang baik di hadapan Tuhan, dan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Supaya doa kita itu akhirnya sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Kalau sampai itu tujuannya, Tuhan kabulkan saudara. Karena itu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Karena itu untuk pekerjaan Tuhan. Ya, Tuhan akan jawab, karena kita tidak pikir ego kita, tapi pikir Tuhan, pekerjaannya, kemuliaannya. Ya, mari kita berubah dan mari kita uruskan mindset kita di dalam doa-doa kita ini. Biar Tuhan yang memberkati renungan ini. Mari kita berdoa. Saya minta Pak Hengki ya berdoa untuk firman Tuhan.